Halo, perkenalkan aku Debbie Serafina sebagai Head of Business Development dari Female Daily Network. Kali ini aku ada di sini mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar business development. Dimulai dari background aku sedikit. Jadi aku sebelumnya kuliah jurusan International Trading di University of International Business and Economics dan karir pertamaku itu dimulai dari Business Development Associate di sebuah startup company. Kemudian lanjut terus bekerja di startup lainnya gitu ya. Jadi di startup pertama aku bekerja di bagian software company selama 6 bulan. Kemudian aku bekerja di bagian digital marketing software company selama 4 tahun. Lalu aku lanjut lagi ke Female Daily Network sebagai Head of Business Development sampai hari ini yang sudah mau 3 tahun. Mungkin itu aja sedikit mengenai aku. Sekarang aku mau langsung jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama itu, apa sih business development itu? Business development adalah department yang ada di sebuah satu company di mana fokusnya itu tuh adalah developing new businesses dan current businesses yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi dari tracking, kemudian monitoring, dan come up dengan strategi untuk performance dari setiap business unit gitu. Kalau misalkan di Female Daily Network kan memang kita sister company-nya banyak. Jadi kita fokus di developing di sana, kemudian improving setiap business unit yang ada. Kemudian selain perihal itu juga kita work on partnerships juga dengan brand-brand di luar sana dengan industri yang berbeda-beda gitu, mau itu beauty atau fashion atau F&B untuk event-event yang ada gitu. Jadi mungkin kalau di Female Daily sendiri ya itu developing new businesses and current businesses plus partnerships juga dengan brand-brand di luar sana gitu. Langsung ke pertanyaan kedua. BD itu kerjanya ngapain aja? Selain partnerships gitu, partnership dengan brand-brand di luar sana untuk event-event kita, BD itu day-to-day task-nya itu fokusnya lebih ke tracking performance dari setiap business unit gitu. Kalau boleh aku share, di Female Daily itu ada beberapa business unit ya. Ada Female Daily Network, ada Mommy's Daily, ada Girls Beyond, ada Female Daily Studio juga gitu. Jadi di setiap business unitnya itu kita mempunyai andil-andil tersendiri gitu ya, yang mostly itu fokusnya dengan angka atau growth dari setiap business unit gitu. Jadi on a day-to-day basis kita mempunyai tim yang memperhatikan hal-hal tersebut gitu, yang setiap minggunya atau setiap bulannya kita present ke BOD atau ke manajemen mengenai angka-angka ini, growth-nya seperti apa, kemudian gimana cara mengimprove angka-angka ini gitu. Lanjut lagi, BD dengan sales sama nggak sih? Kalau BD dengan sales itu kalau di Female Daily itu berbeda ya. Cuman ada beberapa company atau perusahaan yang BD dan sales itu disamakan job desk-nya gitu. Kalau di business development di Female Daily Network, kita itu nggak fokus di revenue gitu. Maksudnya kita nggak berjualan lah istilahnya gitu. Tapi kita menjadi tim yang fokus untuk memperhatikan faktor-faktor apa aja nih yang bisa membantu tim sales untuk gather all the revenue gitu. Jadi BD dan sales di Female Daily Network beda. Tapi kalau misalkan beberapa company lain gitu ya, bisa aja BD-nya itu juga melakukan sales gitu, yang fokusnya atau KPI-nya itu di revenue juga gitu. Oke, next question. Ini tuh ada pesawat surat cinta ya dari kru Girls Beyond gitu. Jadi kita mau membacakan question lanjutannya di surat cinta ini. Gaji BD bisa untuk beli tiket PP Jakarta Bali berapa kali? Tergantung BD-nya di posisi mana gitu ya. Kalau fresh grad mungkin 3 kali, 4 kali PP ya. Gitu. Lanjut, kalau mau jadi BD harus kuliah jurusan apa? Nah, preferably kuliah jurusan yang berhubungan dengan bisnis ya. Kayak aku misalkan international trading, itu ada bisnisnya sebenarnya. Atau business management, business administration, marketing itu juga bisa. Bidang marketing bisa bekerja di bagian business development. Kemudian apalagi ya, di luar itu pun sebenarnya bisa gitu. Bahkan VP kita pun itu backgroundnya IT. Tapi kalau misalkan kalian
kalian mau menggali lebih mengenai business development, itu tuh possible banget sih kalau misalkan memang jurusannya pada saat itu tuh nggak nyambung gitu. Jadi asalkan punya kemauan dan ingin belajar gitu ya, jurusan apapun possible untuk bekerja di bidang ini. Gitu. Kualifikasi untuk jadi BD atau Business Development itu apa aja? Oke, kualifikasinya itu seperti apa? Yang pertama, mampu berkomunikasi tentunya, itu paling penting gitu. Dua, mempunyai strategic and analytical thinking juga yang baik gitu ya. Nggak harus expert, tapi punya bagian itu gitu. Karena di bagian Business Development itu kan kita harus memikirkan ya gimana cara kita develop sebuah perusahaan gitu. Jadi kita harus punya capability untuk memikirkan hal-hal tersebut. Walaupun itu sesuatu yang bisa digali, tapi at least ada bibitnya gitu. Itu mungkin kualifikasi yang terpenting ya, karena sebenarnya kualifikasi yang lain-lainnya banyak lagi gitu. Seperti bisa bekerja sama dengan tim dengan baik. Karena business development itu kan selalu di dalam tim ya. Biasanya start dari 5, mungkin 4 orang sampai bisa 20 orang di dalam satu perusahaan. Jadi harus bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya dengan baik supaya setiap project yang dijalankan itu bisa successful lah, intinya seperti itu gitu. Oke, lanjut ya. Worst work experience selama jadi BD. Oke, ini mungkin aku share yang pengalamanku sebelumnya ya di company yang dulu gitu. Karena BD yang dulu itu tuh aku menjadi Business Development Associate yang fokusnya itu sebenarnya di outbound sales. Jadi aku tuh mesti datang ke networking event, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, cold calling, cold email, dan segala macam aku harus lakukan pada saat itu gitu. Dan sebagai fresh graduate itu tuh masih canggung, masih kaku banget ya untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi pernah, mungkin ini worstnya ya, suatu hari aku cold calling sebuah perusahaan, CEO dari sebuah perusahaan, di pagi hari jam 9. Lalu diangkatlah sama CEO tersebut. Aku lupa banget CEO-nya siapa. Kemudian CEO-nya itu tuh baru bangun tidur gitu. Terus kan aku menawarkan software ya pada saat itu. Jadi dia langsung marah. Dia langsung marah, diomelin gitu. Jangan telepon-telepon lagi ya gitu. Ya mungkin itu salah satu worst-nya kali ya. Kayak diomelin orang yang pengen kita jadikan klien. Mungkin karena aku approach-nya itu di waktu yang kurang tepat pada saat itu gitu. Jadi ya itu one of the worst lah gitu. Lagi lanjut ya. Untuk jadi BD harus jago public speaking ya. Nggak harus jago public speaking, tapi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Itu jawabannya. Karena kita kan tektokan terus ya sama partners, sama brands, mungkin sama orang-orang di luar lah gitu. Jadi kalau tidak mempunyai skill komunikasi yang baik, ya mungkin bisa ada miscommunication jatuhnya gitu ya. Jadi komunikasi yang baik perlu, public speaking yang expert banget harus jago, nggak harus gitu. Lanjut, tools dan aplikasi apa aja yang selalu menjadi teman sehidup semati untuk BD? Aku bilang sih Google Drive ya. Google Drive itu penting. Apapun yang berhubungan dengan Google lah gitu. Mau Google Search kayak spreadsheet apa segala macam, itu semuanya yang digunakan oleh business development. Tapi kalau misalkan kita tanya di Female Daily Network sendiri itu menggunakan apa? Saat ini kita menggunakan yang namanya Jira gitu ya. Jira itu another project management juga, tapi lebih deep lagi untuk analyticalnya gitu. Jadi saat ini sih kita menggunakan dua ya, Google Drive atau berhubungan dengan Google apapun, sama Jira aja gitu kalau untuk di business development gitu. Lanjut, kelebihan menginfluence orang bisa jadi nilai plus untuk jadi BD kah? Oh iya, tentu. Sepertinya di semua bidang itu butuh skill untuk influencing gitu ya. Karena ketika kita apply di dalam satu perusahaan untuk bekerja pun, itu kan kita juga menginfluence tim HR gitu ya untuk meng-hire kita gitu. Jadi di bidang apapun menurutku akan menjadi nilai plus kalau misalkan setiap individu itu mempunyai skill influence yang lebih baik. Jadi ya itu nilai plus menurutku. Lanjut, sebutin minimal 5 tips and trick untuk menjadi BD yang bisa memikat klien atau memikat partner brand gitu kali ya. Yang pertama, berpenampilan baik. Itu udah pasti ya, sepertinya di semua departemen pasti begitu, berpenampilan baik. Yang kedua, communication skill yang baik. Yang ketiga, mungkin persuasive skill yang baik juga, atau mungkin yang tadi kita bilang ya, influencing skill yang baik gitu. Karena kan kita sebagai
satu tim itu harus mengconvince partner kita atau brand lain gitu ya untuk bekerja sama dengan kita gitu. Jadi itu salah satu skill yang dibutuhin juga gitu. Oke, lanjut. So far, Kak Debbie enjoy nggak kerja jadi BD? Enjoy banget karena ya seru sih sebenarnya, karena setiap business unit kita tahu progresnya seperti apa, kita pelajarin setiap business unit itu kayak gimana, kemudian kita tahu performance-nya, kita yang come up dengan ideas kira-kira next-nya harus bagaimana, atau kita punya berkesempatan untuk berdiskusi dengan setiap tim gitu ya, apa aja sih yang better dilakuin gitu ya. Jadi belajar banyak hal baru di business development gitu. Aku rasa di setiap company manapun sih, di department manapun pasti belajar hal baru yang banyak, dan so far aku sangat enjoy untuk berada di posisi business development ini. Sebutin tips and trick untuk survive jadi business development. Yang pertama, jangan gampang panik karena setiap project itu pasti mungkin ya ada, bukan masalah sih, kayak ada obstacles yang kecil-kecil yang harus di handle atau di tackle gitu. Jadi untuk berada di BD jangan cepet panik gitu, karena semua obstacles pasti bisa di tackle lah gitu, asal punya pegangannya aja gitu, punya skill untuk discuss dengan timnya dan lain-lain gitu, untuk ngobrol sama timnya, memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi tips and triknya ya jangan gampang panik gitu, sama time management yang baik itu juga diperlukan. Mungkin aku rasa setiap department butuh ya gitu, karena project yang datang itu tuh banyak gitu dan berbeda-beda gitu. Kalau misalkan time managementnya kurang baik, pasti project-projectnya nggak akan kepegang gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya way of managing time dengan baik, ya pasti project-project yang di kalian pegang pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar lah gitu. Wow, oke, terakhir, jadi BD harus cantik atau ganteng nggak Kak? Wow, nggak harus ah. Tunggu, semua orang itu cantik dan semua orang itu ganteng, tergantung cara masing-masing individu itu represent dirinya gitu ya. Jadi nggak mau bilang apa ya, kurang cantik atau kurang ganteng gitu, intinya harus rapih, udah itu aja. Oke, thank you guys so much for watching. Itu aja jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang datang di social media. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai posisi-posisi yang ada di dalam sebuah perusahaan, dalamnya seperti apa, kalian bisa langsung join GB Circle, Girls Beyond Circle, yang ada di Discord. Oke, dan jangan lupa subscribe juga ke YouTube Girls Beyond. Klik tombol lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update apa lagi yang ada di dalam Girls Beyond. Jangan lupa dipantengin untuk video-video selanjutnya. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!